Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya, kelas 11 agama, mata pelajaran ilmu hadis. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah karya Syekh Taha atau Syekh Umar bin Futuh bin Syekh Umar bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 1080 Hijriah. Kemarin kita telah mempelajari bait yang pertama dan kedua yang merupakan muqaddimah, dan pada pertemuan kedua ini kita masuk pada bait yang ketiga dan yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi fid dunya wal akhirah. Awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al yarwihi 'adlun dhabitun 'an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Intinya pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hadis sahih, yaitu syarat-syarat hadis sahih. Awwaluha, pembagian hadis yang pertama, as-sahihu adalah hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Kata pengarang kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah, wa huwa mattasal, yaitu sebuah hadis isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al, yang sanadnya bersambung dan tidak terdapat syad ataupun illat, yarwihi adlun dhabitun an mislihi, yang diriwayatkan hadis tersebut oleh perawi yang adil dan dhabit dari orang yang semisalnya sampai perawi yang terakhir, mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, yang diakui kedhabitan dan penukilannya. Itu adalah definisi atau ta'rif atau pengertian hadis sahih dari pengarang kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Ada pengertian hadis sahih yang lainnya dengan redaksi yang sedikit berbeda tapi pada hakikatnya sama, yaitu mattasala sanaduhu binaqil 'adl dhabiti 'an mislihi min awwalihi ila muntahahu wa la yakunu syadan wa la mu'allalan. Yaitu adalah hadis sahih adalah sebuah hadis yang sanadnya bersambung dengan periwayatan seorang rawi yang ali dan dhabit dari orang yang semisalnya, dari perawi yang pertama sampai yang terakhir, dan hadis tersebut tidak terdapat syad dan tidak juga terdapat illat. Berarti bisa dapat kita ketahui bahwa hadis sahih itu ada 5 syaratnya. 1, ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Yang kedua, adalatur ruwah, para perawinya adil. Yang ketiga, dhabtur ruwah,
para perawinya memiliki kedhabitan yang sempurna. Dan yang keempat, adamus syudzud, tidak terdapat syad. Yang kelima, adamul illah, tidak terdapat kecacatan yang tersembunyi. Apa maksudnya kita bahas syarat-syarat 5 ini? Apa artinya ittisalus sanad? Yaitu setiap rawi menerima sebuah hadis dari gurunya dengan cara yang mu'tabarah, dengan cara yang diakui dari cara-cara penerimaan hadis yang ia terima dari gurunya, dari orang yang di atasnya, dari awal sanad sampai yang terakhir. Artinya tidak boleh meloncat. Misalnya perawi A, perawi B, perawi C, perawi D. Tidak boleh dari A langsung ke D. Berarti ini tidak ittisalus sanad. Harus A bertemu dengan B, B bertemu dengan C, C bertemu D. Tidak boleh A langsung ke D. Maka kalau A langsung ke D, perawi A langsung ke perawi D, maka itu tidak disebut dengan ittisalus sanad, tidak disebut dengan sanad yang bersambung. Yang kedua, adalatur ruwah. Apa maksudnya adalatur ruwah? Para perawinya adil. Itu setiap perawi harus adalah seorang yang muslim, baligh, berakal, tidak fasik. Artinya tidak fasik itu orang yang bertakwa kepada Allah. Dan yang terakhir, tidak mencoreng muru'ah, kehormatan diri. Artinya dia harus menjaga muru'ah, menjaga kehormatan diri. Kalau dia muslim, balik, berakal, menjaga kehormatan diri, tapi dia tidak bertakwa, artinya dia mengerjakan kefasikan, semisal dia adalah tidak salat, maka sungguh ia tidak disebut sebagai perawi yang adil. Atau dia muslim, balik, berakal, bertakwa kepada Allah, tapi dia tidak menjaga muru'ah, kehormatan diri, harga diri yang berlaku di sebuah tempat masyarakat tertentu yang pastinya adalah masyarakat yang baik. Ketika dia tidak menjaga kehormatan dirinya, menjaga muru'ah pada masyarakat yang baik pada saat itu, semisal dia memakai celana pendek, meskipun celana pendeknya adalah di batas lutut, yang berarti dia tidak membuka aurat. Atau misalnya dia tidak memakai baju atasan sehingga ia bertelanjang dada, maka sungguh ternyata itu tidak dianggap sebagai orang yang menjaga muru'ah bagi masyarakat yang ia tempati di tempat itu, maka sungguh ia tidak disebut sebagai perawi yang adil karena ia tidak menjaga muru'ah yang berlaku pada masyarakat tertentu yang ia tempati. Yang ketiga adalah dhabatur ruwati. Para perawinya memiliki kedhabitan yang sempurna. Nah, dhabit itu ada dua. Bisa dhabit sadar, yaitu ia menyimpan hafalan yang ia terima dari gurunya, yaitu ia menerima hadis yang ia terima dari gurunya dengan cara hafalan. Jadi dhabatus sadar itu artinya dia menyimpan hadis yang ia terima dari gurunya dengan cara hafalan.
Yang kedua, dhabatnya dhabatu kitabin, yaitu menyimpan hadis yang ia terima dari gurunya dengan cara kitab, penukilan kitab, yang mana kitab itu telah ia tulis dan ia sodorkan kepada gurunya sehingga dikoreksi oleh gurunya dan tidak ada kejanggalan dan perselisihan antara apa yang diriwayatkan oleh gurunya kepada dirinya dan apa yang ia tulis dalam kitabnya. Jadi sehingga dhabat itu ada dua, dhabat sadar, dhabat sadar yaitu dengan cara hafal. Jadi ia menyimpan hafalan itu, dan ia menyimpan hadis itu dengan cara menghafal, yang kapan saja ia diminta untuk menyebutkan hadisnya ia mampu. Yang kedua, dhabatu kitabin, ia menyimpan hadis yang ia terima dari gurunya dengan cara penukilan kitab. Paham ya sampai sini ya? Dan yang keempat adalah adamus syudud, tidak syad. Hadis itu tidak boleh syad. Apa itu syad atau syudud? Yaitu adalah mukhalafatus thiqati liman huwa awsaqu minhu, yaitu perawi yang thiqah yang menyelisihi terhadap rawi yang lebih thiqah darinya. Thiqah itu artinya adalah perawi yang terpercaya. Lawanannya adalah perawi yang suka berdusta atau perawi yang tertuduh berdusta. Jadi perawi thiqah itu perawi yang terpercaya. Jadi syarat hadis sahih yang keempat adalah tidak syad, yaitu hadisnya tidak terdapat syad. Syad atau syudud adalah perawi yang thiqah menyelisihi terhadap perawi yang lebih thiqah darinya. Dan yang terakhir adalah adamul illah, tidak terdapat illat. Apa itu illat? Yaitu suatu sebab yang sulit dideteksi, sebab yang tersembunyi, yang sebab ini bisa mencederai kesahihan sebuah hadis, yang padahal secara zahir hadis itu selamat, hadis itu baik-baik saja, tidak ada kecacatan. Tapi ternyata ketika diteliti lebih jauh, bahkan oleh pakar hadis, ternyata ada cacat dalam hadis tersebut. Cacat yang tersembunyi inilah yang disebut dengan illat dalam ilmu hadis. Nah, itulah tadi 5 syarat hadis sahih. Fa idza ikhtalla syaratun wahidun min hadhihi syurutil khamsati fala yusamma al haditsu hina idzin sahihan. Apabila salah satu dari 5 syarat tadi tidak terpenuhi pada sebuah hadis, maka hadis tersebut tidak dinamai sebagai hadis sahih. Jadi hadis sahih itu harus memenuhi 5 syarat tadi. Kalau ada satu saja kurang, maka tidak disebut dengan hadis sahih. Salah satu contoh hadis sahih yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita bacakan hadisnya sebagai contoh. Ma akhrajahu Al-Bukhari qala haddatsana Al-Humaydi Abdullah bin Az-Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas al-Laythi
yaqulu sami'tu Umar bin al-Khattabi radhiyallahu an 'ala al-minbari qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang ia berkata, haddatsana, kami telah menerima sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Ia berkata, haddatsana Sufyanu, Sufyan telah meriwayatkan hadis kepada kami. Qala, yang ia berkata, haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari, Yahya bin Sa'id al-Ansari telah meriwayatkan hadis kepada kami. Qala, ia berkata, akhbarani Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, iya Muhammad bin Ibrahim at-Taimi telah meriwayatkan hadis kepadaku bahwasanya ia telah mendengar Al-Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi berkata, sami'tu Umar bin Khattabi, aku telah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu an 'alal mimbari, yang berada di atas mimbar. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung niat, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung apa yang ia niatkan. Nah, hadis ini tergolong hadis sahih karena memenuhi 5 syarat, yaitu ittisalus sanad, adalatul ruwati, dhabatul ruwati, adamu syududi, adamul illati, sehingga hadis ini disebut sebagai hadis sahih. Mudah-mudahan kita mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengetahui syarat-syarat hadis sahih, dan insyaallah nanti kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya tentang pembagian hadis sahih. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.